Bab 917. Negara Marsial. Kakak. Di hati Lily, dia selalu menganggap Mileye sebagai kakak laki-lakinya. Lily bukan manusia, dan dia sangat tidak mempercayai manusia, kecuali Mileye, tentu saja. Karena Mileye sudah lama bersama, dia menganggap Mileye sebagai orang terdekat. Dan dia juga ingin memanggil saudara Mileye seperti Lindsay. Tidak ada alasan, hanya pemikiran sederhana. Ketika Mileye setuju, dia sangat bahagia. Mileye memeluk Lily dan mencium keningnya dengan ringan. Dia juga sangat bahagia, tapi tentu saja, hatinya semakin sakit. Selama ini, si kecil ini pasti sangat menderita di menara penjara alam. Memikirkan hal ini, Mileye meraih tangan kecil Lily, dan berkata dengan lembut, "Jangan bekerja terlalu keras, tahu?" Lily berkedip, lalu berkata, "Bantu kamu." Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa membantu kakak, tapi jangan terlalu lelah, oke?" Lily menganggukkan kepalanya, lalu dia tiba-tiba bersandar di bahu Mileye dan menguap, "Aku ingin tidur." Saat dia berbicara, matanya perlahan tertutup. Untuk menyempurnakan pil ini, dia sudah lama tidak beristirahat. Mileye merasa sedikit tertekan, bocah kecil ini pasti kelelahan. Dia memeluk Lily dengan lembut, tanpa mengganggu si kecil. Begitu saja, Lily tertidur di bahu Mileye. Di samping, Yoman Liu melirik Lily dengan ekspresi yang agak aneh. Mileye sendiri adalah master jimat dewa, sekarang ada penjahat alkimia semacam itu. Sekte pil obat dalam alam semesta 5 dimensi sama sekali tidak kalah dengan sekte abjad kuno. Apalagi jika sekte pil obat tahu tentang keberadaan Lily, sekte pil obat sekte pasti akan menggila. Sesaat kemudian, Mileye memasukkan Lily kecil kembali ke menara penjara alam. Tampaknya sedang memikirkan sesuatu, Mileye datang ke Nine. Dia selalu ingin tahu tentang identitas Nine. Dikurung di Nine jelas bukan orang biasa. Di depan pintu menara ke-9, Mileye berkata dengan lembut, "Senior." Tidak ada tanggapan. Mileye hendak pergi ketika sebuah suara terdengar dari balik pintu, "Ada apa?" Mileye berhenti dan berkata sambil tersenyum, "Senior, bisakah kamu keluar?" "Nine, tidak untuk saat ini." Mileye terdiam. Nine tiba-tiba berkata, "Jangan khawatir, aku tidak memusuhimu dan aku tidak akan merebut menara kecilmu." Mileye sedikit terkejut, "Kenapa?" "Nine, karena kamu memiliki banyak dukungan, aku tidak bisa mengalahkan mereka." Mileye. Nine tiba-tiba berkata, "Aku punya saran kecil." Mileye berkata, "Senior, tolong beritahu aku." "Nine, kamu punya banyak dukungan, tapi bukan berarti kamu benar-benar aman. Apalagi sekarang, kamu menghadapi klan pemakan roh, yang kekuatannya jauh di luar imajinasimu." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Senior, apakah kamu tahu tentang klan pemakan roh?" "Nine, aku sangat mengerti, lagi pula, aku telah banyak berurusan dengan mereka. Aku hanya dapat memberitahu kamu bahwa mereka sangat sederhana. Di alam semesta 5 dimensi ini, hanya klan pemakan roh yang tersisa." Mileye bertanya, "Apakah mereka pernah bertarung dengan wanita bergaun polos?" Setelah hening sejenak di Nine, dia berkata, "Jika kamu mengobrol seperti ini, aku tidak akan mengobrol denganmu." Mileye tersenyum sinis, hanya ingin tahu. "Nine, seberapa kuat wanita bergaun polos di belakangmu selalu menjadi misteri. Namun, klan pemakan roh ini sebenarnya tidak lemah. Mereka adalah keluarga pertama alam semesta 5 dimensi saat itu. Meskipun mereka terluka parah oleh pendahulu, setahu aku, master mereka masih ada. Hari ini, pendahulu menghilang,
mereka muncul kembali di alam semesta 5 dimensi, pasti akan ada belenggu. Mileye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, pendahulu ini masih terlalu penyayang. Nine, bukannya dia baik, kamu tahu, dia juga ingin menghancurkan seluruh klan pemakan roh di awal, karena klan ini terlalu mengancam. Tapi saat itu, klan pemakan roh berpenduduk ratusan dari jutaan, biarkan kamu membantai 100 juta orang dan ada banyak tua serta muda di antara mereka, dapatkah kamu melakukannya? Mileye berkata dengan lembut, jika orang tidak menyerang aku tidak akan menyerang orang lain. Jika orang menyerang aku akan membunuh sebanyak yang ada. Nine mendesah dengan suara rendah, anak muda, bersikap baik bukanlah hal yang buruk. Sama seperti kamu, jika kamu tidak memiliki kebaikan untuk menyelamatkan gadis kecil yang membuat alkimia saat itu, bagaimana kamu bisa seperti sekarang? Apakah kamu akan mendapatkan benda ilahi seperti pil itu? Dan adikmu Lin Siye, jika kamu tidak memperlakukannya dengan tulus saat itu dan menghargainya lebih dari hidup, apa Kaisar Wanita Shuro akan memanggilmu kakak sekarang? Pada awalnya sifat manusia baik, tentu saja, juga disertai dengan kejahatan. Segala sesuatu memiliki dua sisi, dan setiap hal yang kamu lakukan adalah sebab. Kejadian ini adalah perbuatan baik, di masa depan mungkin merupakan hasil yang baik. Apa yang kamu lakukan adalah perbuatan jahat, di masa depan mungkin akan membawa akibat yang buruk. Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, kita belum tentu mendapatkan imbalan yang baik untuk melakukan perbuatan baik, bukan? Nine, ini adalah ketidakpastian, juga merupakan keajaiban dunia ini, karena dalam kegelapan, segala sesuatu tampaknya telah ditakdirkan, tetapi pada kenyataannya, akhir tidak ditakdirkan. Sama seperti orang biasa, dia lahir tidak baik, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak dapat mengubah takdirnya. Yang ingin aku sampaikan kepada kamu adalah bahwa kamu telah dapat mencapai hari ini dengan aman, bukan karena kekejamanmu, tetapi karena tujuan baik yang kamu tanam dan sekarang menghasilkan buah yang baik. Sebab akibat. Mileye menggelengkan kepalanya, kedua kata ini terlalu misterius. Seakan sedang memikirkan sesuatu, Mileye memandang ke depannya, senior juga sosok hebat di alam semesta 5 dimensi, kan? Nine tersenyum dan berkata, aku bukan siapa-siapa, tidak layak disebut. Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak percaya. Namun, dia tidak bertanya lagi, hanya menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Tepat setelah meninggalkan menara penjara alam, 12 empu berbaju zirah hitam dan memegang pisau panjang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pengawal Maut Shuro. Kekuatan ke-12 orang ini bahkan lebih tinggi dari kavaleri Shuro, mereka adalah super elit di kalangan elit kerajaan Shuro. Ketika ke-12 orang itu melihat Mileye, lalu berlutut dengan satu kaki. Mereka tidak berani membuat masalah di depan Mileye, karena mereka tahu betul posisi Ye Xuan di hati Kaisar Wanita Shuro. Mileye melihat ke-12 orang itu, lalu berkata, mulai sekarang, kalian semua ikuti aku dan tunggu perintahku kapan saja. Ke-12 orang itu mengangguk serempak, tentu saja. Mileye menengadah ke langit, yang merupakan arah klan pemakan roh. Dia tahu bahwa klan pemakan roh pasti akan melakukan langkah besar selanjutnya. Setelah beberapa saat, Mileye berbalik dan pergi, lalu kembali ke kamarnya. Di dalam ruangan, Mileye mengeluarkan semua hartanya sekaligus. Pedang Ether, pedang penakluk jiwa, pena Zutian, cermin dimensi luas, dunia buku dan alam yang diberikan kepadanya oleh segel roh ilusi Muladi Li. Ini adalah harta yang bisa dia gunakan sekarang, karena untuk labu pedang pembunuh abadi sebelumnya, itu sudah ketinggalan zaman. Setelah beberapa saat, Mileye menyingkirkan semua harta,
dia membentangkan telapak tangannya dan menara penjara alam muncul di tangannya. Ketika melihat menara penjara alam di tangannya, Mileye terdiam. Menyerahkan menara. Jika sebelumnya, dia tidak akan serakah untuk harta ini, tapi sekarang, dia tidak akan memberikan menara kecil ini begitu saja. Karena menara ini menganggapnya sebagai teman. Aturan Tao. Semua aturan Tao harus diberlakukan. Mileye hendak berbicara, ketika Quen Lian tiba-tiba berkata, "Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jasmine dan Ayu telah menemukan kakak perempuan tertua, tetapi Taois lainnya memiliki belum hilang. Dan prioritas kamu sekarang bukanlah aturan Tao, karena mereka mungkin tidak patuh pada perintahmu. Apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah memulihkan sepenuhnya kecerdasan dari pagoda kecil ini. Jika itu dapat sepenuhnya pulih, maka akan sangat membantumu. Selain itu, 9 aturan Tao berkumpul bersama membutuhkan kerjasama dari menara kecil untuk melepaskan kekuatan yang sebenarnya. Tetapi pagoda kecil saat ini tidak memiliki kemampuan untuk mengaktifkan 9 aturan Tao." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana itu bisa pulih sepenuhnya?" Quen Lian berkata, "Akademi." Mileye sedikit mengernyit, "Pergi ke sekolah tinggi dimensi luas." Quen Lian mengangguk, "Ada tanah suci di sekolah tinggi dimensi luas yang disebut Laut Pendidikan, dan itu hanya bisa dipulihkan jika ditempatkan di bagian terdalam dari Laut Pendidikan." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan pergi mencari Wita Zhang." Setelah berbicara, dia menyingkirkan menara penjara alam dan meninggalkan sekte abjad kuno. Mileye baru saja meninggalkan sekte Kelvin, ketika seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depannya. Mileye melihat lelaki tua itu, "Siapa kamu?" Pria tua itu memberi hormat sedikit, "Aku adalah ketua sekte Kelvin, Kelvin Xuan." Sekte Kelvin. Ini persis ketua sekte Kelvin yang membantu kepala sekolah tinggi dimensi luas Mansion Guardian menginginkan Lin Siye sejak awal. Mileye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Kelvin Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Dewa Ye, aku punya berita yang mungkin berguna bagimu." Mileye melihat ke arah Kelvin Xuan dan bertanya, "Berita apa?" Kelvin Xuan berkata dengan suara berat, "Menurut penyelidikanku, orang-orang dari klan pemakan roh pernah ke kota penghukum peri." Kota penghukum peri. Mileye sedikit mengernyit, "Apakah mereka pergi ke Muladili?" Kelvin Xuan mengangguk, "Tidak hanya pergi ke Muladili, tapi juga pergi ke tanah tak berujung." Tanah tak berujung. Mileye sedikit bingung, tempat macam apa itu? Kelvin Xuan berkata dengan suara yang dalam, "Tanah tak berujung terletak di ujung selatan, ada klan Taiko." Klan Taiko. Mileye berkata, "Yang mulia, tolong jelaskan secara detail." Pada saat ini, Quen Lian muncul di sebelah Mileye. Dia melirik Kelvin Xuan, dan berkata, "Biarkan aku memberitahumu. Klan Taiko pernah menjadi klan super kaya. Di tahun-tahun setelah menghilangnya klan pemakan roh, ada 3 klan super kaya, dan klan Taiko adalah salah satunya. Selain klan Taiko, ada ras roh ganas dan ras asing. Dulu, ketika Tuan Wang masih di sana, sekolah tinggi dimensi luas adalah kekuatan paling kuat di dunia. Selain sekolah tinggi dimensi luas, ketiga klan ini dan Zen serta Paus dan negara bela diri yang misterius." Mileye bertanya, "Zen, Paus, negara marsial." Quen Lian mengangguk, "Kedua sekte ini sangat misterius. Sebelum tuannya muncul, mereka sudah ada di sana. Apalagi pengikutnya ada di seluruh dunia dan kekuatan mereka sangat kuat. Namun, setelah tuannya muncul, mereka benar-benar tersembunyi, kemudian perlahan menghilang di mata dunia. Adapun negara marsial, itu milik era yang sama dengan kerajaan Shuro. Saat itu,
ada dua kavaleri yang sangat kuat, yaitu kavaleri Shuro dan kavaleri Dewa Pemakaman. Dan kavaleri Dewa Pemakaman ini adalah kavaleri negara marsial. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye. Kavaleri Shuro menempati urutan kedua, dan kavaleri penguburan dewa menempati urutan pertama. Mileye berkata dengan lembut, mereka sedikit lebih kuat dari kavaleri Shuro. Quen Lian menggelengkan kepalanya, tidak sedikit lebih kuat, jauh lebih kuat. Bisa dikatakan bahwa 10 kavaleri mereka dapat menyapu seluruh kavaleri Shuro. Dulu, alasan Raja Kerajaan Shuro ingin membunuh begitu banyak orang untuk mempraktikkan keterampilan jahat adalah karena negara bela diri terlalu mengancam Kerajaan Shuro. Begitu kavaleri keluar, tidak ada yang bisa melawan. Mileye bertanya, lalu mengapa mereka diam sekarang? Setelah hening sejenak, Quen Lian berkata, karena mereka semua ditekan oleh tuannya. Saat itu, alam biasa tidak mau berunding dengan tuannya, jadi pada dasarnya mereka ditekan. Mileye bersambung.